Saya coba menggambarkan, mengilustrasikan sebuah artikel yang saya publikasikan di Journal of Education for Teaching. Baik. Yang itu kategori Scopus Q1 dan Web of Science SSCI ya. Baik. Jadi artikel ini merupakan refleksi ketika saya membimbing mahasiswa PPL. Selama ini kita membimbing mahasiswa praktikan di sekolah itu ya hanya dilewat begitu saja. Oke. Tapi setelah saya membaca literatur, membaca jurnal-jurnal, oh ternyata orang lain dapat data PPL tuh mereka tuliskan gitu. Oke. Wah, saya bertahun-tahun di PPL tuh kok tidak ini ya, tidak ada sesuatu yang terinspirasi gitu. Nah ternyata baru di tahun 2021 saya coba kumpulkan anak-anak praktikan, saya minta izin ke mereka untuk melakukan penelitian. Lalu saya baca literatur apa sih sebenarnya yang dikaji di dalam pengalaman praktikan di sekolah. Praktek mengajar secara reflektif sebagai platform ya, dalam apa? Menstimulus calon guru pengembangan profesionalismenya. Baik. Nah, di sini saya coba melakukan rasionalisasi ya. Inovasi kan tidak harus sesuatu yang wah ya. Bagi kita calon guru atau guru, kita bisa berinovasi di ruang-ruang kelas kita ya. Baik. Di ruang kelas kita ini pesan untuk kita semua, kita bisa berinovasi ya. Iya. Karena kelas itu kan sebuah kehidupan ya, ada siswa, ada guru, ada bahan ajar, ada sarana dan prasarana, ada dimensi emosinya, psikologinya, ada kesehatan well-beingnya gitu. Itu kan menarik sebuah sekali. Kita lakukan inovasi di kelas. Nah, jadi saya melihat ternyata apa yang dilakukan oleh calon guru kalau kita eksplorasi, lalu kita tanya mereka melakukan refleksinya, ternyata mereka bisa merenung. Itu kan banyak cara, bertanya juga merenung, membaca buku literatur juga merenung gitu ya. Kemudian self reflection terhadap pengetahuannya juga sama merenung. Nah, akhirnya dari temuan kedua ini dia bisa melihat dari kesimpulan bahwa oh ada teori mengajar yang saya salah. Word atau kata kunci, misalnya kita kata kunci yang di bidang itu apa. Nah, kata kunci itu kan sudah banyak, sudah banyak orang melakukan meta analisisnya. Baik. Nah, kata kunci sudah kita kuasai, minimal ada beberapa konstruk ya, atau beberapa kata kunci kita masukkan dalam judul kita, sehingga judul kita ini meskipun tidak menarik, tetapi ada konstruk yang dituliskan orang akan baca selanjutnya ya. Oke. Memang satu keahlian tersendiri ya, membuat judul itu untuk dapat enak dibaca tuh luar biasa Mas Eja. Susahnya bukan main gitu ya. Oke. Ada beberapa orang di teman-teman kita maupun di Indonesia ini yang punya kemampuan bagus ya dalam membuat judul penelitian seperti mudah dibaca gitu. Nah, saya sendiri masih terus belajar. Jadi saya mengambil standar minimal bahwa judul itu harus memuat konstruk-konstruk yang harus. Ketika siswa kita ditanya apakah ada pertanyaan lalu diam, itu bukan berarti dia tidak mengerti. Baik. Tetapi hasil dari refleksi ya, ini refleksinya dibantu juga oleh kita. Ternyata di sana ada disebut dengan proses kognitif. Proses kognitif ya. Jadi setiap orang tuh memiliki proses kognitif. Nah, setelah dia belajar tentang teori dari genre based writing, dia mulai mengenal bahwa menulis itu bukan sekedar proses memproduksi teks ya. Oke. Tapi menulis itu merupakan sebuah proses meaning making dan scaffolding. Jadi
dia praktek sosial dan meaning making. Jadi ada dialog antara kita penulis dengan pembaca. Itu harus berdialog gitu ya. Nah, sehingga dia mulai menerapkan teori-teori tersebut. Teori sederhana sebenarnya bisa mengimplementasikan pendekatannya dengan siswa untuk dapat memproduksi teks naratif secara sukses. Di dunia ini memang banyak orang namanya silence learner, silent situation gitu. Itu proses kognitif itu bagi guru yang tidak merefleksikan terhadap apa yang terjadi fenomena di kelas, mungkin akan menganggap ya itu kan tidak aktif anaknya, itu anaknya lelet gitu ya. Padahal sesungguhnya dia sedang memproses kognitifnya. Kalau terus dipancing itu, maka anak itu insya Allah akan aktif juga, akan mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia alami, dia pelajari gitu saja. Posisi kita sebagai peneliti, misal ya, pendapat tentang satu bidang itu banyak diargumentasikan oleh banyak peneliti. Kita kumpulkan, si pakar A mengatakan apa, pakar B mengatakan apa, pakar C mengatakan apa. Lalu kita lakukan pengumpulan dari argumentasi mereka, atau kita sebut dengan sintesis. Setelah kita sintesiskan, lalu kita coba membuat sanggahan terhadap pendapat-pendapat mereka dengan voice kita, dengan pendapat kita ya. Dan pendapat kita didukung oleh pakar-pakar yang lain. Jangan juga sampai kita liar gitu ya. Itu disebut dengan antitesa mungkin ya. Nah, sehingga orang ketika membaca tulisan kita tuh dalam sekali. Oh, ini tulisan ini bisa kelihatan ini orang yang suka baca dan tulisannya orang yang jarang baca, itu kan kelihatan dari cara dia berargumentasi dan mengungkapkan pendapatnya. Selama berkarir sebagai dosen, kita punya kesadaran bahwa menulis dan meneliti bukan pilihan. Meneliti dan menulis bukan pilihan, tetapi itu adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan. Pak Hendriwanto. Ya. Pak Hendri. Betul, Mas Eja. Apa kabar, Pak Hendri? Alhamdulillah sehat. Mas Eja bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat. Selamat datang di kota Cirebon. Baik, Pak Hendri. Pak Hendri, selain dalam melakukan rutinitas sehari-hari, tentunya menulis dan meneliti ini masih sangat menjadi fokus utama, atau ketika dapat tugas tambahan sebagai seorang kaprodi, mungkin ketika ada tugas tambahan dari kampus nih, masalah waktu, masalah yang lain-lain nih, bagaimana itu bisa menjadi kontradiksi, ataupun Pak Hendri bagaimana mengelolanya begitu? Ya. Selama berkarir sebagai dosen, kita punya kesadaran bahwa menulis dan meneliti bukan pilihan. Meneliti dan menulis bukan pilihan, tetapi itu adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan. Dan apalagi kalau ada dosen yang diamanahkan sebagai tugas tambahan, menurut saya itu justru lebih termotivasi, karena setiap hari ada di kampus dan melihat dosen-dosen dan melihat data-data yang lain. Oh, ini orang lain sudah publish, ini orang lain sudah menulis, ini orang lain sudah submit. Nah, kita kan sebagai orang yang sehari-hari di kampus merasa termotivasi, Mas Eja. Baik. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan kewajiban kita sebagai dosennya. Baik. Jadi ketika kita punya tugas tambahan apapun itu, baik di kampus maupun di luar lingkungan kampus, mungkin kita maknai bukan sebagai sesuatu yang seharusnya menjadi kontraproduktif ya Pak. Ya, betul. Hambatan yang dengan produktivitas kita dalam menulis dan meneliti. Bagaimana Pak Hendri untuk melakukannya begitu? Kan waktu Pak Hendri tentunya juga terbagi begitu. Ya, terbagi. Kalau di jam kerja antara rentang waktu jam 8 sampai jam 5 kita harus fokus mengerjakan tugas-tugas
kampus ya, tugas-tugas administrasi, pelayanan, termasuk juga bidang akademik yang bisa kita lakukan untuk produktif dalam menulis, mungkin setelah bangun sholat subuh. Wow, ya. Kita melaksanakan ibadah dengan rangkaiannya. Setelah ada waktu luang, kita bisa membuka laptop, membaca-baca isu-isu terbaru ya dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Karena kalau membaca jurnal-jurnal bereputasi itu menambah gizi dari pikiran kita. Tapi kalau yang kita bacanya jurnal-jurnal yang biasa saja itu tidak bergizi, Mas Tita. Oke, jadi untuk agar sehat ya kita juga harus ada asupan yang bagus tentunya ya. Bagus ya. Bergizi ya. Betul. Kalau malam ya bisa setelah sholat isya kita bisa membuka sesekali sedikit ya, tidak terlalu larut malam untuk menjaga kesehatan dan tubuh kita. Ya, pengen 2 rentang waktu itu bisa kita optimalkan. Wah, luar biasa Pak Henry, semoga sehat ya. Amin ya, Mas Teja juga. Oke, Pak Henry ini sekarang lagi nulis topik apa nih? Saya sedang menulis topik academic writing karena itu menjadi fokus kajian dari ranah yang saya geluti ya. Nah, karena di academic writing itu kan bisa ke academic writing ke pengembangan materi ajarnya, academic writing bisa ke translanguaging-nya, bisa ke pedagoginya, bisa ke assessment-nya, sampai kepada yang lagi ramai sekarang tuh academic writing berkaitan dengan identitasnya ya. Identitas si penulis atau students-nya bisa atau identitas pengajarnya ya. Baik, mungkin 1 atau 2 bisa lebih dijelaskan lagi Pak Henry kaitan-kaitan yang tadi ya. Misalnya saya membaca satu artikel tentang bibliometrik ya, tentang di academic writing ini. Sampai mana orang mengkaji, siapa saja yang mengkajinya, dan apa yang sering banyak diteliti. Nah, ternyata ada bagian yang sering banyak diteliti itu mengenai identitas. Identitas itu berkaitan dengan dirinya sebagai posisi dia sebagai penulis, dia orang mana, berasal dari mana, dari latar belakang sosial budaya mana, dia apakah dia sebagai pengajar atau pelajar, apakah dia sebagai pemilik budaya. Nanti dari identitas sana bisa kita ketahui cara dia menulis ya, nanti akan menentukan agensinya, menentukan kemampuan dia untuk berargumen, kemampuan dia untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Itu berkaitan erat ya. Oke, Pak Henry, terima kasih. Nah, kemudian ketika Pak Henry ini sudah punya fokus ya bidang mana yang ditekuni gitu ya, kemudian Pak Henry melakukan penelitian-penelitian terkait bidang itu. Nah, bagaimana caranya untuk menjaga agar semangat ini terus gitu ya? Ya, tentunya misalkan kan ada voice begini, waduh topik ini nih kayaknya lagi rame nih, kita belok misalkan ke topik yang lain, misalkan topik ini kayaknya nih yang diteliti oleh teman saya, kok saya juga tertarik, akhirnya kita belok lagi. Nah, bagaimana Pak Henry ini terus untuk lurus begitu ya dalam topik yang sama? Iya, saya sederhanakan menjadi beberapa tips ya mungkin ya. Yang pertama, kita harus selalu membaca isu-isu terbaru. Kan kalau kita bayangkan di dalam artikel jurnal itu setiap hari itu ada puluhan artikel yang terbit. Puluhan artikel yang terbit setiap hari ya Pak? Setiap hari. Di database? Ya, di bidang kita. Di bidang. Kalau semua bidang mungkin lebih dari puluhan ratusan ya. Karena hitungannya kan waktu tiap menit di berbagai dunia ada yang menerbitkan. Nah, kita sesekali membaca update-update karena kita harus merujuk kepada temuan dan pembahasan terbaru. Itu kalau kita terus membuka file-file itu, insya Allah kita akan terus pada fokus kita.
Kemudian kedua, kita bisa berkumpul atau bersama dengan komunitas di mana orang-orang itu juga memiliki minat yang sama. Oke. Nah, itu untuk kita menjaga semangat dan motivasi. Jadi ada seperti community of practice gitu ya. Kemudian komunitas-komunitas kecil, entah itu hanya grup WA ataupun asosiasi, itu bisa aja. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tipsnya untuk menjaga agar kita tetap konsisten itu, kita mengikuti pengembangan program-program pengembangan profesionalisme seperti ikut workshop, lokakarya, pelatihan, training di bidang yang kita akan geluti gitu. Saya kira 3 hal itulah yang kita akan bisa menjaga nanti untuk tetap konsisten. Baik. Ya. Pak Henry, berarti sudah berapa nih yang publish ya? Yang publish total selama dari 2015 ya. Berarti yang di jurnal internasional bereputasi totalnya 4. 4 ya? Iya, 4. Wow. 4 karya ilmiah yang terbit di jurnal internasional bereputasi. Kalau boleh tahu nih apa saja Pak Henry? Yang pertama, yang di awal sekali di International Journal of Interactive Mobile Technologies itu tentang extensive reading dan mobile learning. Kemudian kedua di Journal of Education for Teaching, Scopus Q1, Web of Science SSCI. Wow, Nah, SSCI ya? Itu penulis tunggal. Ya. Kemudian ketiga di Asia TOEFL di Scopus Q1, Web of Science ESCI. ESCI. Kemudian yang terakhir dengan teman-teman di Maxtisol Q2. Q2. Ya, Scopus Q2. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Oke, Pak Henry, mungkin Pak Henry bolehkah kami ini belajar juga bagaimana sih struktur artikel, bagaimana Pak Henry dalam melakukan penelitiannya, lalu bagaimana Pak Henry dalam proses penulisannya sehingga bisa terbit di jurnal-jurnal yang top sebagaimana yang Pak Henry tadi kemukakan ya. Ya, cara-caranya memang saya akui masih belum banyak yang menerbitkan ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kebanyakan orang, memang bisa dikatakan telah mempublikasikan banyak ya. Tapi kalau saya melihat teman-teman yang telah mempublikasikan, saya masih belum banyak juga gitu ya. Jadi perbandingannya kita melihat ke siapa gitu ya. Nah, cara kita untuk mempublikasikan memang kita pertama adalah harus banyak membaca. Ya. Karena kualitas bacaan kita akan menentukan kualitas tulisan. Kadang kita fokus kepada menulis dan kita lupa asupan dari bacaan yang kita dalami, sehingga ketika kita menulis tidak punya arah dan tidak kedalaman tulisannya terlihat. Baik, ya. Inputnya dulu ya Pak. Ya, betul. Oke, sebelum kita menyajikannya dalam bentuk tulisan, yaitu outputnya. Lalu selanjutnya barangkali apa Pak? Lalu setelah kita membaca, tidak sekedar membaca, tidak selesai di membaca, tapi kita harus membaca argumentasi yang sesuai dengan posisi kita sebagai peneliti. Misal ya, pendapat tentang satu bidang itu banyak diargumentasikan oleh banyak peneliti. Kita kumpulkan, si pakar A mengatakan apa, pakar B mengatakan apa, pakar C mengatakan apa. Lalu kita lakukan pengumpulan dari argumentasi mereka, atau kita sebut dengan sintesis. Sintesis. Setelah kita sintesiskan, lalu kita coba membuat sanggahan terhadap pendapat-pendapat mereka dengan voice kita, dengan pendapat kita ya. Dan pendapat kita didukung oleh pakar-pakar yang lain. Jangan juga sampai kita liar gitu ya. Itu disebut dengan
antitesa mungkin ya. Oke. Nah, sehingga orang ketika membaca tulisan kita tuh dalam sekali. Oh, ini tulisan ini bisa kelihatan ini orang yang suka baca dan tulisannya orang yang jarang baca, itu kan kelihatan dari cara dia berargumentasi dan mengungkapkan pendapatnya. Oke. Pak Henry, judul bagaimana tuh ketika Pak Henry menentukan judul, menyajikannya dalam bentuk judul gitu ya? Pak Henry ada ide begitu. Oh iya, saya misalkan tadi ya di bidang academic writing, misalkan apa terkait dengan parafrase atau apa gitu. Bagaimana tuh menuangkannya dalam bentuk judul yang sehingga judul ini menarik gitu ya dalam artikel. Ya, judul itu harus memuat unsur-unsur yang dapat diterima oleh pembaca ya. Karena kita kan pembacanya adalah pembaca internasional. Jadi kita coba menyampaikan pesan-pesan kita ke halayak seluruh pembaca internasional, bukan pembacanya pembaca lokal. Nah, tentu pembaca internasional dia akan mencari keyword-keyword atau kata kunci. Misalnya kita kata kunci yang di bidang itu apa. Nah, kata kunci itu kan sudah banyak. Sudah banyak orang melakukan meta-analisisnya. Baik. Nah, kata kunci sudah kita kuasai, minimal ada beberapa konstruk ya, atau beberapa kata kunci kita masuknya dalam judul kita. Sehingga judul kita ini meskipun tidak menarik, tetapi ada konstruk yang dituliskan, orang akan baca selanjutnya ya. Oke. Memang satu keahlian tersendiri ya, membuat judul itu untuk dapat enak dibaca tuh luar biasa Mas Eja. Susahnya bukan main gitu ya. Ada beberapa orang di teman-teman kita maupun di Indonesia ini yang punya kemampuan bagus ya dalam membuat judul penelitian seperti mudah dibaca gitu. Nah, saya sendiri masih terus belajar. Jadi saya mengambil standar minimal bahwa judul itu harus memuat konstruk-konstruk yang harus ada di dalam risetnya gitu. Konstruk yang harus ada ya. Judul itu harus mencerminkan konstruk-konstruk daripada apa yang kita teliti gitu. Ya, betul. Baik. Oke, Pak Henry, bolehkah mungkin Pak Henry ajarkan kita nih, misalkan dari 1 atau 2 artikel yang Pak Henry sudah publikasikan, Pak Henry langsung saja jelaskan kepada kita. Ya, saya coba menggambarkan, mengilustrasikan sebuah artikel yang saya publikasikan di Journal of Education for Teaching. Baik. Yang itu kategori Scopus Q1 dan Web of Science SSCI ya. Baik. Jadi artikel ini merupakan refleksi ketika saya membimbing mahasiswa PPL. Selama ini kita membimbing mahasiswa praktikan di sekolah itu ya hanya dilewat begitu saja. Oke. Tapi setelah saya membaca literatur, membaca jurnal-jurnal, oh ternyata orang lain dapat data PPL tuh mereka tuliskan gitu. Wah, saya bertahun-tahun di PPL tuh kok tidak tidak ada sesuatu yang terinspirasi gitu. Nah, ternyata baru di tahun 2021 saya coba kumpulkan anak-anak praktikan, saya minta izin ke mereka untuk melakukan penelitian. Lalu saya baca literatur apa sih sebenarnya yang dikaji di dalam pengalaman praktikan di sekolah. Nah, di dalam sana itu saya mengusung judul tentang bagaimana reflective teaching gitu ya. Reflective teaching ya. Tentang mengajar reflektif gitu ya. Dia merefleksikan apa yang dia sudah ajarkan. Terkadang kita sebagai pembimbing itu hanya melihat sekilas saja. Ketika ditanya bagaimana mengajarnya di kelas tadi, ya saya mengajarkan anak-anak, saya bawa materi ajar, hanya dilewatkan begitu saja. Dilewat begitu saja ya, Pak. Tetapi kalau kita coba kaji, ternyata ada sesuatu yang menarik Mas Eja. Apa itu, Pak? Misalnya bahwa di dalam masa praktikan itu ada dimensi. Dimensi ya. Ada dimensi emosinya, ada dimensi sosial budayanya, ada dimensi psikologinya,
ada dimensi kepercayaan, beliefnya, ada dimensi pedagoginya kita. Kita coba eksplorasi. Nah ternyata dari temuan yang saya temukan, jadi mereka itu kalau dilatih, ketemu dengan dosen pembimbing, ketemu dengan guru pembimbing, ketemu dengan sesama praktikan itu, mereka muncul sebuah identitas bahwa saya ini setelah merefleksikan, oh ternyata cara mengajar saya ini harus ada yang berbeda. Baik. Nah, harus ada yang berubah dari tiap pertemuan ke tiap pertemuan. Nah, saya melihat ketika mereka mengungkapkan seperti itu, berarti mereka sudah muncul agensinya. Wow. Karena tidak semua praktikan itu mengungkapkan perkataan yang sama dengan sifat-sifat ini. Oke. Kalau ada sifat yang mengungkapkan itu, dia sudah mulai muncul agensinya. Berarti dia sudah melakukan refleksi terhadap dirinya bahwa dia mengajar dari pertemuan kepada pertemuan berikutnya itu harus ada sesuatu yang berubah, ya, atau ada sesuatu yang beda lah gitu. Nah waktu itu saya tanya kembali apa hal yang berubahnya itu. Dia mengungkapkan misalnya di dalam satu pengajaran, dia melihat anak-anak kok tidak aktif gitu ya. Anak-anak kok pasif gitu. Kemudian dia merenung gitu. Dia bertanya, diskusi dengan dosen pembimbingnya, diskusi dengan teman koleganya. Dia kasih arahan membaca, oh ternyata dia dapat kesimpulan yang bagus menurut saya, dan ada di dalam tulisan itu. Baik. Yang mengatakan bahwa ketika siswa kita ditanya apakah ada pertanyaan lalu diam, itu bukan berarti dia tidak mengerti. Baik. Tetapi hasil dari refleksi ya, ini refleksinya dibantu juga oleh kita. Ternyata di sana ada disebut dengan proses kognitif. Proses kognitif. Jadi setiap orang tuh memiliki proses kognitif. Nah, proses kognitif itu di dunia ini memang banyak orang namanya silence learners, silent situation gitu. Itu proses kognitif itu bagi guru yang tidak merefleksikan terhadap apa yang terjadi fenomena di kelas, mungkin akan menganggap ya itu kan tidak aktif anaknya, itu anaknya lelet gitu ya. Padahal sesungguhnya dia sedang memproses kognitifnya. Kalau terus dipancing itu, maka anak itu insya Allah akan aktif juga, akan mengungkapkan apa yang dia rasakan, dia alami, dia pelajari gitu saja. Wow, jadi proses kognitif itu juga tidak hanya tercermin sebetulnya dari seorang siswa yang aktif apa segala macam. Mereka yang diam pun sebetulnya bukan berarti tidak memahami. Betul ya, bukan tidak memahami ya. Oke. Ya. Sehingga refleksi kritis ini juga melalui intervensi yang kita berikan ya. Iya betul. Coba digali kira-kira sesuatu fenomena apa yang terjadi. Jadi melihat sesuatu tidak apa adanya gitu. Oke. Tapi pasti ada dimensi sesuatu yang bisa kita temukan, gali gitu. Baik, Pak Henry. Lebih jelas lagi kita akan simak bersama ya bagaimana Pak Henry mendemonstrasikan tulisannya di Journal of Education for Teaching ya, atau JET ya, terbitan Tyler and Francis Routledge ya. Bagaimana memberikan suatu intervensi untuk menstimulasi refleksi bagi muridnya ini. Muridnya ya. Bagi muridnya, bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa ya. Yang melakukan refleksi. Oke, jadi yang melakukan refleksinya itu mahasiswa. Mahasiswa dalam praktek mengajar. Dalam praktek mengajar ya. Oke, karena ini kan mahasiswanya adalah calon guru. Betul. Kita langsung saja simak ya bagaimana artikelnya didemonstrasikan. Silakan Pak Henry. Ya, baik. Izin saya share ya, Mas Eja, nanti kita berdiskusi ya. Baik. Jadi waktu itu pengalaman dari membimbing PPL tahun ke tahun, tapi tidak kita ambil hikmahnya. Ternyata di sana banyak data dan banyak kajian yang bisa kita teliti ya.
Sehingga ketika saya melihat banyak orang lain juga melakukan hal yang sama di bidang teaching praktikum atau praktek mengajar untuk calon guru, dan mereka juga menulis sesuatu yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perkembangan teori. Nah, di sini di judul ini saya coba Reflective Teaching Practicum as a platform for stimulating perseverance teachers professional development. Jadi, praktek mengajar secara reflektif sebagai platform ya dalam apa? Menstimulus calon guru pengembangan profesionalismenya. Baik. Nah, di sini saya coba melakukan rasionalisasi ya, bahwa sudah praktek mengajar. Jadi inovasi kan tidak harus sesuatu yang wah ya. Bagi kita calon guru atau guru, kita bisa berinovasi di ruang-ruang kelas kita ya. Baik. Di ruang kelas kita ini pesan untuk kita semua, kita bisa berinovasi ya. Iya. Karena kelas itu kan sebuah kehidupan ya, ada siswa, ada guru, ada bahan ajar, ada sarana dan prasarana, ada dimensi emosinya, psikologinya, ada kesehatan well-beingnya gitu. Itu kan menarik sebuah sekali. Kita lakukan inovasi di kelas. Baik. Nah, kemudian kita melibatkan 160 calon guru ya. Kemudian 20 guru. Karena 20 guru itu 20 calon guru bersedia untuk terlibat di dalam sampai selesai, sampai beberapa semester ya. Nah, kemudian ada dua temuan yang menarik di sini ya. Ada dua temuan menarik. Temuan pertama dan temuan kedua ya. Nah, temuan pertama kita melihat bahwa observasi sesama teman dengan refleksi dirinya ya. Dia merefleksikan dirinya, dia diobservasi sesama teman, dia merefleksikan dirinya. Nah, itu di awal dia hanya melihat sesuatu yang rutin terjadi. Dia rutin terjadi ya. Baik. Nah, akan tetapi setelah dia melakukan peer observation dengan self reflection gitu. Jadi merefleksi diri sendiri dengan peer observation, ada sesuatu yang disebut dengan insiden kritis di sana. Jadi dia ketemu dengan insiden kritisnya bahwa itu bukan sesuatu yang rutin, aktivitas rutin yang terjadi. Sehingga sebagai contoh ya, saya kasih contoh misalnya, ketika saya melakukan refleksi dan mengevaluasi cara saya mengajar, kata si partisipan itu, saya melihat siswa itu pasif dan tidak berpartisipasi di dalam aktivitas pembelajaran. Nah, saya melihat, saya merasa mereka tidak aktif lah. Nah, tetapi setelah dia melakukan refleksi diri, dia koordinasi, dia diskusi, dia banyak membaca literatur. Oh, ternyata di sana ada proses, ada dua proses yang dia sedang alami di siswa itu. Proses mental dan proses kognitif. Baik. Ya. Diamnya siswa adalah proses dia memproses mental dan memproses kognitifnya mesti gitu ya. Sehingga dari pengalaman ini si partisipan itu mencoba berusaha untuk merubah metode mengajarnya. Gimana caranya agar si siswa ini aktif berpartisipasi dengan tetap mempertahankan mental prosesnya dan kognitif prosesnya gitu ya. Banyak peneliti-peneliti yang sudah membahas tentang mental dan kognitif prosesnya. Kemudian di kedua itu finding kedua nih, Pak. Ya, temuan kedua, si partisipan biasanya kalau dia mengajar, dia akan melihat bahwa tulisannya itu mudah ya, bahwa dia tulisannya itu mudah,
ini pasti bisa dikerjakan oleh siswa gitu. Baik. Jadi kita kadang sebagai seorang guru itu ngasih tugas begitu saja ya, tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi di lapangan. Nah, kemudian setelah si partisipan ini memberikan itu, ternyata si siswanya tidak menikmati tugas dari yang diberikan oleh partisipan itu. Bayangkan ya, kalau kita menjadi guru, terus kita ngasih tugas, kita sih seia-ianya gitu ya. Oke. Bagus, tapi ternyata si siswa tuh kalau kita eksplorasi katanya tidak menikmati apa yang menjadi tugasnya. Bahkan kan belajar kan sebaiknya happy gitu ya. Dia bisa menikmati gitu. Betul. Dia bisa terlibat ya. Baik. Nah, kemudian kenapa? Karena dia memiliki kekurangan dari kesadaran genre dan lexical resources-nya ya, dan ide bagaimana menulis. Nah, setelah dia belajar tentang teori dari genre based writing, dia mulai mengenal bahwa menulis itu bukan sekedar proses memproduksi teks ya. Oke. Tapi menulis itu merupakan sebuah proses meaning making dan scaffolding. Jadi di praktek sosial dan meaning making. Jadi ada dialog antara kita penulis dengan pembaca. Itu harus berdialog gitu ya. Nah, sehingga dia mulai menerapkan teori-teori tersebut. Teori sederhana sebenarnya bisa mengimplementasikan pendekatannya dengan siswa untuk dapat memproduksi teks naratif secara sukses. Nah, jadi saya melihat ternyata apa yang dilakukan oleh calon guru, kalau kita eksplorasi, lalu kita tanya mereka melakukan refleksinya, ternyata mereka bisa merenung. Itu kan banyak cara, bertanya juga merenung, membaca buku literatur juga merenung gitu ya. Kemudian self reflection terhadap pengetahuannya juga sama merenung. Nah, akhirnya dari temuan kedua ini dia bisa melihat dari kesimpulan bahwa ada teori mengajar yang saya salah selama ini gitu. Hanya ya begitu Mas Ejah. Wow, tadi ya dimulai dengan bagaimana kita menemukan gapnya, lalu sehingga tujuannya juga munculkan begitu. Kenapa sih kita harus melakukan penelitian tersebut? Lalu ada 2 finding tadi dari Pak Henry. Oke, Pak Henry, selanjutnya proses dalam penelitiannya ini bagaimana cara metodologis gitu? Secara metodologis ya, tadi ada 160 untuk seluruh partisipan, tapi kita meminta beberapa tidak ada paksaan dalam riset karena berkaitan dengan etika, jadi hanya 20 yang bersedia ya. Jadi 160 ya. Dan ketika yang bersedia hanya 20, jangan dipaksakan ya. Ini etika dalam suatu riset atau penelitian ya. Ada perjanjian yang harus ditandatangani ya, itu tentu saja. Nah, kemudian mereka untuk melengkapi consent form-nya, kemudian praktek mengajarnya di beberapa sekolah ya. Karena mereka wajib, anak PPL ini sebelum mereka menulis skripsi atau wisuda, mereka punya hak untuk PLP. Apa itu PLP? Praktek lapangan prasekolahan, jadi teaching practicum. Nah, kemudian ada 2 guru berpengalaman juga atau disebut dengan mentor teachers ya. Mentor teacher kita libatkan, jadi guru pamong ya. Guru pamong kita ngobrol, dan 2 supervisor dari dosen. 2 supervisor dari dosen untuk berkolaborasi di proyek ini selama 1 semester gitu ya. Di tahap pertama itu kita meminta partisipan untuk melakukan observasi ya, seperti refleksi dan juga menghadiri ada seperti conference mini lah, kecil-kecilan itu di ruang perpustakaan, di ruang gurunya kita ngobrol conference kecil. Kemudian setelah itu kita menggunakan bagaimana
frameworknya ini saya mengambil dari frameworknya Fare 2018 dan Widodo dan Ferdiansa 2018. Jadi itu adalah kerangka utamanya. Nah, penting juga bagi penulis untuk membaca, mengkaji bagaimana kerangka itu dibuat. Jadi bagaimana kerangka itu dimunculkan. Kita harus menguasai betul. Karena kalau kita mengambil data, kita tidak tahu kerangkanya apa yang akan kita pakai, itu kesulitan nanti kita nyari data-datanya. Nah, waktu itu saya baca berulang-ulang karya Fare 2018 dan Widodo dan Ferdiansa 2018. Menarik gitu ya. Dibaca, oh ternyata ini kerangka refleksi seperti ini. Sehingga ketika analisis data, ambil data, oh ini ya data yang saya perlukan, oh ini datanya menarik gitu. Kadang kan kalau kita meneliti, kita tuh asal ambil data aja. Baik. Di dalam kita tidak ada frameworknya ya, jadi kehilangan framework gitu ya. Jadi datanya numpuk tapi tidak bisa kita olah dan tidak bisa kita pilah ya. Dari temuannya bahwa ini mereka bagaimana mengkonstruk identitas guru sebagai apa? Sebagai dua hal, sebagai praktisi reflektif dan sebagai inovator kelas. Begitu kompleks ya, sehingga pertimbangan dalam suatu penelitian itu fokus terhadap apa yang menjadi kepentingan kita, tetapi juga kita harus memikirkan pertimbangan etis begitu ya. Dan ini terutama kaitannya di lapangan yang terkait dengan apa bagian metode mungkin itu harus betul-betul menjadi pertimbangan, tidak mengabaikan mereka yang menjadi partisipan kita gitu ya Pak. Itu harus dijaga informasinya, apa informasi personalnya disamarkan dan sebagainya. Oke, Pak Henry, mungkin yang menjadi kesimpulan dari artikel ini bagaimana Pak? Ya, di sini juga sudah saya tuliskan beberapa diskusi dan kesimpulan, Mas Eja. Baik, Pak. Jadi diskusinya. Jadi ada kegiatan aktivitas-aktivitas yang sangat bermanfaat bagi calon guru ke depannya maupun kita sebagai sudah jadi guru, seperti saling mengobservasi di kelas. Baik. Jadi jangan sungkan untuk kedatangan guru lain, melihat kita mengajar itu bagus untuk refleksi kita. Baik. Kemudian kita juga melakukan self reflection, kita terus merefleksikan apa yang kita tulis. Kemudian ada juga konferen-konferen kecil dikumpulkan dari mulai praktikan, dosennya dan guru pamongnya. Tiga orang itu ngobrol ya. Baik. 3 orang itu ngobrol. Nah, itulah dirasakan dalam temuan-temuan itu dapat memiliki dampak ya terhadap pengembangan profesionalisme calon guru ya. Itu gitu Mas Eja. Oke, demikian teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Pak Henry yang disajikan dalam artikelnya sangat bisa membuat kita mendapatkan suatu ide juga untuk kedepannya bagaimana ini menentukan topik lalu rancang suatu penelitian berdasarkan gap dari apa yang sudah kita dapatkan di referensi gitu ya Pak, lalu kita merancang upaya-upaya metodologisnya begitu ya, berapa kelas, berapa partisipan, lalu bagaimana kita melakukan pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya sehingga nantinya mendapatkan temuan yang menjadi suatu critical incident atau bisa menggali wawasan baru bagi pembaca gitu ya, didiskusikan dan disimpulkan sebagai suatu karya yang memang memberikan kontribusi dan ya betul-betul bisa menjadi manfaat gitu ya untuk para akademisi secara umum gitu ya, dan khususnya dalam konteks penelitiannya Pak Henry ini bagaimana pembelajaran bagi mahasiswa calon guru gitu ya Pak ya. Begitu teman-teman semuanya Pak Henry. Ya. Terima kasih Mas ya diskusinya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sedikit karya dari anak bangsa ya. Sama-sama lagi belajar ya untuk bangsa Indonesia ya. Iya, ya dengan demikian ini Pak Henry ketika ya disajikan dalam YouTube, meskipun tadi diskusi kita berat, nah tapi kan
kita semua bisa untuk mempelajarinya ya dimanapun dan kapanpun ini Pak Hendri gitu ya, berulang-ulang gitu, sehingga yang berat itu mudah-mudahan juga terasa ringan begitu ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya Pak Hendri, sama-sama Mas hadir di Andaru Media. Atau saya yang hadir ya di kampusnya Pak Hendri. Semoga Andaru Media channel ke depan makin jaya dan makin sukses. Terima kasih, amin Pak Hendri. Oke teman-teman, sekian dari Cirebon ya bersama Pak Hendri Wanto di kampus Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Program Fakultas Pendidikan dan Sains. Sekian, saya Teja Yuda dan Pak Hendri Wanto undur diri. Sampai jumpa kembali di topik atau diskusi kita berikutnya. Salam.